Di sebuah ruangan diperlihatkan seorang tahanan sedang berbincang dengan kepala sipir penjara. Si kepala sipir itu memberikan sebuah kertas yang bertuliskan nomor rekeningnya. Ternyata si tahanan yang bernama Dongsun ini berniat menyuap agar dia bisa mendapatkan fasilitas mewah di dalam penjara. Dia ditangkap karena dilaporkan telah melakukan pencucian uang. Dari sana Dongsun diminta ke ruangan lain dan sudah ada seorang pria bernama Hari yang menunggunya. Hari mengaku dia adalah seorang jaksa, kemudian bertanya, "Di mana hasil pencucian uang yang selama ini kau sembunyikan?" Jelas Dongsun dengan kearoganannya hanya berdiam saja tak menjawab. Hari mencoba mengintimidasi, kemudian memperlihatkan sebuah kertas. Terpampang foto-foto rekan Dongsun yang beberapa orang sudah ditangkap. Dongsun kini merasa panik lalu mengancam Hari kalau dia tak akan tinggal diam. Hari pun balik mengancam jika bukti dana pencucian uang akan segera dia dapatkan. Di tempat lain orang-orang sedang sibuk menghitung uang yang luar biasa banyaknya. Itulah dana hasil pencucian uang yang dimiliki oleh Dongsun. Salah satu orang di sana menerima telepon dari Dongsun dan diperintahkan agar semua uangnya segera dipindahkan ke tempat biasa. Para anak buah Dongsun pun langsung bergerak mengangkut semua uangnya ke dalam mobil. Sementara itu Hari berjalan keluar dari lapas dan menghubungi rekannya yang seorang hacker bernama Byung-min. Dia diperintahkan untuk mengakses semua CCTV di sebuah hotel. Hari yang sudah tiba di hotel melewati dua penjaga di sana sambil berpura-pura menghubungi seseorang. Padahal ia memotret wajah-wajah mereka lalu dikirimkan pada Byung-min untuk diakses data pribadinya. Ternyata salah satu dari mereka istrinya sedang hamil besar. Byung-min pun mendapatkan ide dan mengirim pesan pada si penjaga kalau air ketuban istrinya mulai pecah. Si penjaga yang membaca pesannya begitu panik dan langsung meninggalkan tugas di sana. Disitulah Hari muncul memakai setelan layaknya penjaga dan berkata kalau dia adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Hari menyampaikan ada hal mencurigakan di lantai paling atas hotel ini dan para polisi akan segera tiba untuk melakukan pemeriksaan. Si penjaga muda ini terlihat cemas, sepertinya dia tahu kalau di lantai atas memang sering dipakai untuk hal ilegal. Hari pun kembali berkata kalau kau tak mau ikut terlibat, sebaiknya kau segera pergi dari sini. Tanpa pikir panjang, si penjaga yang terhasut omongan Hari, dia pun langsung cabut. Kini Hari bisa pergi ke lantai atas dengan bebas tanpa penjagaan. Sementara itu para anak buah Dongsun baru saja sampai di hotel dan berjalan menuju lantai atas. Mereka yang sudah sampai keheranan melihat Hari sedang sibuk mengambil gepokan uang milik Dongsun dari berangkas. Mereka bingung siapa orang ini. Namun Hari dengan santai menyuruh mereka untuk diam, jangan mengganggu. Tak lama muncullah seorang pria berotot tinggi besar bernama Jin Woong. Dia adalah rekan Hari yang bertugas untuk membereskan masalah dengan kekuatannya. Maka terjadilah perkelahian di ruangan tersebut. Sementara di parkiran terlihat beberapa orang datang yang ternyata mereka orang-orang dari kejaksaan dan langsung mencoba masuk ke lantai atas. Di sana mereka kaget melihat banyak orang sudah tepar tak berdaya. Mereka kebingungan siapa yang melakukannya. Kembali pada Hari dan Jin Woong, mereka kini membawa semua uang dan dimasukkan ke dalam mobil lalu kabur. Sayangnya mereka ketahuan oleh pihak kejaksaan dan polisi hingga aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Di dalam mobil Hari dan rekannya cukup panik takut tertangkap. Namun tiba-tiba muncullah seorang wanita menaiki motor. Ia langsung melesat dan mencoba menahan pengejaran para polisi. Di sebuah persimpangan dia bermanuver tajam membuat polisi menghentikan mobilnya. Dan itu membuat Hari bersama rekannya bisa meloloskan diri dari kejaran polisi.
Beberapa waktu kemudian Dongsun terlihat baru dibebaskan dari penjara. Dia merasa bahagia dan bisa kembali melakukan bisnis kotornya, namun tak diduga pihak kejaksaan muncul di sana. Seorang jaksa bernama Jang Choi menunjukkan sebuah mobil berisi gepokan uang yang ternyata milik Dongsun. Dongsun yang enggan mengakuinya harus merelakan semua uang sebesar 20 juta dolar disita oleh pihak kejaksaan. Dongsun yang kini akan kembali ke pesantren tak bisa menyuap lagi sipir penjara. Itulah hasil sebuah aksi yang dilakukan Hari dan ketiga rekannya. Mereka menamai tim mereka dengan sebutan The Player. 1 bulan sebelumnya, ketika jaksa Jang Choi baru mengenal mereka, dia penasaran siapa keempat orang tersebut. Orang pertama adalah Byung Min. Dia sering menjuarai kejuaraan anti retas internasional. Tak salah jika kini dia menjadi seorang hacker yang bisa diandalkan. Orang kedua bernama Jin Woong, seorang petarung bayaran yang sering disewa untuk menyelesaikan masalah dengan tindakan kekerasan. Tak peduli siapa lawannya, selama ia dibayar, Jin Woong akan menghadapinya. Orang ketiga bernama Hari, namun untuk Hari anehnya tak ada jejak digital apapun yang ditemukan oleh pihak kejaksaan. Sementara di tempat lain, Hari dan kedua rekannya sedang membahas seorang yang akan menjadi targetnya. Dia adalah konglomerat bernama Bosyung yang sedang dalam penyelidikan terkait kasus suap. Dan uang yang dicurigai sebagai dana suap sebesar 8 juta dolar rencananya akan mereka curi. Mereka sengaja memilih target yang seperti ini karena jika berhasil tercuri pun si target tak akan melaporkannya pada polisi. Namun mereka butuh satu anggota lagi yang ahli di balik kemudi mobil. Sementara itu di jalan raya terlihat seorang wanita sedang berlatih mengemudi. Cara mengemudinya yang masih sangat pemula membuat kesal para pengendara lain, hingga ada satu mobil yang marah dan memaki-maki. Tak menyangka wanita yang bernama Aryung ini tiba-tiba tancap gas. Semua orang pasti terkejut dengan cara mengemudinya. Dia mengejar si pengendara mobil yang tadi marah-marah hingga berhasil menghadangnya dengan manuver ekstrim. Setelah itu Aryung pergi ke kafe untuk membeli minuman. Ketika berjalan ia melihat sebuah mobil mewah, mobil impiannya. Ia pun tak tahan untuk mendekati mobil itu dan masuk ke dalamnya. Tiba-tiba si pemilik mobil datang membuat Aryung terkejut. Ternyata dia adalah Hari. Hari sengaja memancing Aryung dengan mobil mewah untuk mengajaknya berbicara. Sambil mencoba mobil impiannya, Aryung ditawarkan sebuah pekerjaan karena Hari membutuhkan seorang pengemudi yang bisa mengendarai mobil dengan skill yang tinggi. Dan Hari merasa Aryunglah orangnya. Aryung pun diajak ke markas menemui dua rekan yang lain. Lantas mereka berkenalan dan mulai mengobrol tentang orang yang sudah ditargetkan. Sementara itu beralih di sebuah persidangan, anak dari Bosyung yang bernama Songgu. Songgu menjadi tersangka kasus pelecehan pada seorang wanita. Seorang saksi teman dari korban berkata, dia adalah teman sekamar korban. Suatu malam dia melihat korban tak sadarkan diri. Ternyata dia minum racun hingga korban meninggal dunia. Tapi saksi itu berkata korban minum racun karena cintanya tak diterima oleh Songgu. Jaksa Jang Choi yang menjadi pembela korban tak terima dengan kesaksiannya. Ia tahu kesaksian itu palsu. Dan anehnya lagi, para hakim malah mempercayai kesaksian tersebut sampai akhirnya melepaskan Songgu dari tuduhan pelecehan. Ibu dari korban hanya bisa menangis. Nasib putrinya yang sudah dilecehkan hingga ia mengakhiri hidupnya tak ada yang memihaknya. Kembali ke markas, mereka sedang menyusun rencana bagaimana caranya mengambil uang dari Bosyung. Mereka berencana untuk menargetkan anaknya dulu, yaitu Songgu yang baru terlepas dari tuduhan pelecehan. Beralih pada Songgu, dia yang masuk ke sebuah restoran tak sengaja menabrak seorang pramusaji. Tatapan Songgu pada wanita itu sangat mencurigakan, bahkan diam-diam dia memfoto wanita tersebut.
Adegan pun langsung berpindah ketika Songgu berada di apartemennya. Tadi sangka pramusaji yang tadi sudah dalam keadaan terikat dan tubuhnya luka-luka. Rupanya Songgu kembali melakukan pelecehan. Si wanita hanya bisa meronta-ronta sambil menangis. Ketika Songgu melepaskan lakban di mulutnya, ia menggigit tangan Songgu kemudian kabur keluar. Wanita yang bernama Suli itu berlari sampai ke tangga darurat. Ia mencoba menelpon polisi melapor kalau dirinya mengalami pelecehan. Tapi dari belakang Songgu muncul dan kembali membekapnya. Beralih ke markas, Hari dan teman-temannya menemukan rekaman CCTV di depan apartemen Songgu. Terlihat dia bersama seorang wanita yang tampaknya sedang dipaksa. Mereka pun menelusuri siapa wanita yang bernama Suli ini. Setelah itu mereka pergi menemui seorang ibu yang ternyata ibu dari Suli. Beliau yang tak banyak bercerita lalu menunjukkan sesuatu pada mereka. Terlihat Suli kini terbaring di rumah sakit dengan luka serius. Ibunya berkata di suatu malam ia tiba-tiba ditabrak oleh seseorang tapi pelakunya kabur tak bertanggung jawab. Beralih pada Songgu, dia terlihat sedang menelepon seseorang. Mereka berbicara tentang Suli. Sepertinya Suli tidak mati, ujar orang yang ditelepon oleh Songgu. Ternyata musibah yang menimpa Suli adalah unsur kesengajaan atas perintah Songgu. Di luar rumah sakit, Hari dan dua rekannya langsung menyelidiki siapa bawahan Songgu yang menabrak Suli. Saat mengeceknya, Byung Min mendapat sebuah link website dan ketika dibuka isinya adalah rekaman-rekaman pelecehan Songgu yang sengaja ia kumpulkan. Video itu kemudian dijual, yang makin parah para korban pelecehan ini kemudian dihabisi. Saat itu laptop Byung Min tiba-tiba memberi sinyal warning. Lokasinya ternyata ketahuan. Tak lama muncullah beberapa mobil ke arah mereka. Mereka ternyata anak buah dari Songgu. Hari dan yang lainnya tak cukup waktu untuk kabur. Sayangnya mereka kalah jumlah. Untung Aryung datang tepat waktu dan berhasil membuat mereka meloloskan diri. Mereka pun kini mulai mencari bawahan Songgu yang menabrak Suli. Di sebuah jalanan kota, seorang pria sedang berjalan bersama seorang wanita. Tiba-tiba muncullah Jin Woong dan Hari menghadangnya. Ternyata dia adalah bawahan Songgu yang sedang dicari dan langsung terkapar ketika mendapat pukulan keras dari Jin Woong. Di sebuah jalan yang sepi, dia pun dilakban sekujur tubuhnya. Lalu Hari menyuruh si pria untuk menceritakan semua tentang Songgu. Tapi si pria berkata kalau dia tidak mengenal Songgu. Dengan tenang, Hari menyuruh Jin Woong untuk segera menjalankan mobilnya. Si pria yang hampir saja terhantam pada akhirnya berkata jika dia akan menceritakan siapa itu Songgu. Lalu Hari membawa si pria ke dalam bagasi mobil, tapi Jin Woong menemukan ponsel di kantongnya dan melihat sebuah pesan jika Suli akan dibunuh di rumah sakit. Terlihat seorang dokter yang disuap oleh Songgu sudah menyiapkan suntikan untuk menghabisi Suli. Tapi ketika dokter itu mendatangi kamarnya, ternyata Suli sudah dibawa oleh Hari dan teman-temannya. Ia dibawa ke sebuah klinik yang kebetulan Hari mengenal seorang dokter di sana dan Suli bisa dirawat dengan tenang. Pagi harinya Suli siuman. Dengan isak tangis Suli menceritakan semua yang terjadi. Ia juga berkata ketika pelecehan terjadi, dia sempat merekam kejadian dengan ponselnya. Ponsel itu tetap ia pegang bahkan ketika dia ditabrak lari. Dari sana Hari dan teman-temannya mengambil kesimpulan kalau ponsel tersebut sudah ada di pihak polisi. Tapi mereka ragu kalau ponsel itu akan dijadikan barang bukti. Bisa saja dimusnahkan oleh oknum polisi yang sudah disuap oleh Songgu. Keesokan harinya mereka mendatangi kantor polisi. Di ruangannya terlihat polisi yang menangani kasus Suli sedang berbincang dengan anggotanya. Tiba-tiba dia mendapatkan panggilan kalau mobilnya yang ada di parkiran tergores. Ia pun segera keluar ruangan. Ketika berjalan tak sengaja ia menabrak wanita yang ternyata itu adalah Aryung.
Aryung berhasil mengambil ID card polisi tadi. Sementara itu Jinwoo menyamar menjadi seorang kurir makanan. Mereka sangat senang dan segera menyantap makanan tersebut. Lalu Jinwoo diam-diam memasang alat pada laptop yang di dalamnya berisi file-file kasus yang mereka tangani. Kembali pada Aryung yang sudah bersama Hari, mereka masuk ke ruangan tempat di mana semua barang bukti disimpan. Setelah berhasil menemukan ponsel milik Suli, mereka segera keluar dari sana. Polisi yang tadi mobilnya tergores marah ketika kembali ke ruangannya melihat para anggota yang lain sedang santai menikmati makanan. Ia juga makin marah ketika tahu kalau laptopnya menyala dan curiga ada orang yang mengambil datanya. Mereka segera keluar dan mencari siapa pelakunya. Lalu muncul sebuah mobil melaju kencang. Di dalamnya ada Hari dan teman-temannya. Para polisi pun segera mengejar mereka. Di dalam mobil, Byung-min berusaha untuk memindahkan semua data yang tadi diambil di kantor polisi. Kemudian mereka berhenti di sebuah jalan dan berlari. Namun naasnya mereka dihadang oleh kawanan gangster yang ternyata adalah anak buah Songgu. Jinwoo pun siap menghadapi mereka semua. Sementara Hari dan Byung-min segera pergi mencari tempat aman untuk mendapatkan waktu sampai proses transfer datanya selesai. Mereka pun segera pergi untuk melarikan diri, tapi beberapa anak buah Songgu terlihat ada di bawah. Lalu tiba-tiba Hari berkata, "Serahkan data itu padaku." Byung-min pun segera memberikannya, lalu Hari malah pergi begitu saja. Ketika keadaan sudah mereda, Byung-min, Jinwoo, dan Aryung menunggu Hari di dalam mobil, tapi dia tak kunjung datang. Dan tiba-tiba para polisi yang tadi mengejar muncul mengepung mereka. Di sebuah gedung terbengkalai mereka diikat, lalu seorang polisi terlihat sedang melakukan panggilan. Ternyata dia melapor pada Bos Yung jika mereka sudah berhasil menangkap para cecunguk yang berani mengganggu. Namun tanpa diduga Bos Yung berkata, "Sudah biarkan saja mereka karena seorang dari mereka ada di sini." Ternyata Bos Yung saat ini sedang bersama Hari. Sontak teman-teman Hari terlihat shock mendengarnya. Di sana Hari berkata pada Bos Yung kalau dia punya bukti anaknya yang bernama Songgu melakukan pelecehan dan bahkan merencanakan pembunuhan. Kemudian Hari kembali berkata, "Jika kau memberikan uang tebusan, semua bukti ini akan kuserahkan padamu." Bos Yung yang seorang pengusaha ternama tak ingin aib anaknya itu tersebar karena akan mempengaruhi bisnisnya. Maka ia pun menyetujui permintaan Hari. Saat itu Hari memperhatikan anak buah Bos Yung yang membawa sebuah tas berisi uang keluar dari pintu berwarna merah. Setelah mendapatkan uang, Hari pun pergi sambil memberikan buktinya pada Bos Yung.